Yakinlah Bapak dan Ibu yang kami muliakan, bahwa semua ini tidak akan pernah bisa terwujud semata-mata hanya karena izin, kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah, mudah-mudahan selalu disampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kalimat thayyibah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para ustaz, para dai, pengurus masjid yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu anggota majelis taklim, baik yang datang dari Kecamatan Sipora Utara ataupun yang berada di Kecamatan Sipora Selatan. Anak-anak kami, adik-adik kami, para harapan bangsa generasi muda Islam, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, hari ini agenda kita adalah peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digagas oleh PKMT. Betul, Bu? Hari ini agenda kita adalah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa ini, Bu? Tahun berapa ini, Bu? 2000 baik kan dulu Ibu menjawab. Tahun 2024. Hijriahnya tahun berapa, Pak? 1446 Hijriah. Sepakat Pak itu, Pak? Sepakat ya. 2024 Masehi, 1446 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tahun 571 Masehi. Berapa tahun tuh, Bu? Hitung-hitung loh Pak Kuan. Hitunglah, bekos itu. Jadi Bapak dan Ibu, yang ingin kami sampaikan adalah semua agenda-agenda kegiatan PHBI peringatan Hari Besar Islam, apakah itu namanya Maulid Nabi, apakah itu namanya Isra dan Mi'raj, apakah itu namanya Nuzulil Quran, maka yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang ingin kita raih adalah kembali menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kembali mendekatkan kita, mengenalkan kita dengan simbol-simbol Islam. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan kegiatan seperti ini, berbesar hati saja. Kita kembali mendekatkan diri dengan simbol-simbol Islam. Kita kenal kembali tahun hijriahnya. Bu Ibu, Ibu tahun berapa menikah? Masih ingat Ibu tahun berapa menikah? Nah itu karena Bu, tahun berapa macam-macam. Lain tak karena Ibu tahun berapa hijriahnya ketika Ibu menikah itu.
Jadi ada buku nikah tu kau banyak. Adun, Pak Kau Adun menuliskan di buku nikah itu hijriahnya. Kita saja yang tidak ingat. Ada peringatan hijriah nanti. Nanti kalau sudah 1 Muharram ada lagi PHBI namanya peringatan Tahun Baru Islam. Untuk apa? Agar kenal kembali. Kalau tidak ada kegiatan ini, kalau tidak ada maulid Nabi, tak belajar anak-anak kita. Siapa nama ayahnya Rasul? Kan nama ayahnya Rasul. Kalau tidak ada peringatan-peringatan ini, kadang-kadang anak-anak kita, generasi muda kita lengah dia. Tapi coba tanyakan ke anak ibu. Tanyakan ke anak ibu. Nama-nama pemain bola satu klub yang dia cintai. Tanyakan anak ibu yang laki-laki itu satu klub, klub favorit bolanya. Tanyakan ke dia, mulai dari kipernya Pak, sampai ke penyerang utama, ke pemain cadangannya hafal dia. Coba bayangkan lagi. Pitanyon karena ibu tuh, siapa mau ayah Rasul kita nak, siapa mau ibunya, siapa mau anaknya, siapa nama istrinya, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau dikuburkan. Mungkin tidak akan banyak yang tahu dan kenal. Kalau tidak dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kita takut dan khawatir semakin hari kenal kita dengan Rasul semakin pupus, dan kalau kenal kita dengan Rasul semakin pupus, maka cinta kita kepada Rasul juga semakin hilang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Bapak ibu-ibu yang berbahagia, ini acara terakhir, Ustaz. Habis ini tidak ada lagi. Tak ada lagi. Sampai jam berapa? Sampai menjelang maghrib. Sampai insyaallah sampai menjelang asar. Ada lebih kurang waktu 1 jam lebih kurang. Lain kalau ibu-ibu 1 jam. Lain kalau bu, lain tak mengantuk ibu. Lain tak mengantuk. Yang mengantuk boleh lelok. Dia boleh apa? Yang mengantuk boleh tidur. Kita hidupkan. Karena ini jam-jam yang sudah perawan ya, jam kritis. Kalau bapak jam-jam segini biasanya memang istirahat siang. Nah kalau ibu-ibu dah tahu, ibu-ibu pun jam karajonya 24 jam Pak. Ambo belai. Kita ini Pak, entahkah apa tugasnya, yang pegawai masuk jam 7:30, pulang jam 4. Kalau pulang ke rumah, selesai kerja Pak Bu, selesai. Dia minta tolong sudah tulis. Tolong ambil air, tolong ambil baju, tolong ambil makan. Yo nak. Apa-apa ibu pada itu? Yo. Itu. Kalau apa-apa. Kalau pedagang buka kedai pagi, habis buka kedai pulang ke rumah, selesainya tutup kedai, dia minta tolong ke ibu $1. Tadi juga begitu nilainya itu. Tapi kalau ibu-ibu jam kerjanya 24, sudahlah 24 jam kalau jauh kecil apa-apa kuat. Aduh datang ke kantor Pak, tapi nak kantor Sioban, kantor kuat di Siberut Utara, si Koda ada orang beli. Datanglah seorang laki-laki Pak, datang ke kantor yang dia sampaikan perangai istrinya. Kecil apa kok? Pak Kuah, ambo dah talok jadi yang bu boleh Pak. Banyak talok dah Pak. Boleh mengasih ibu-ibu kalau bisa Minang? Sekete. Mereka kadang bahasa Minang, kadang bahasa Indonesia. Saya pun tak pandai kalau bahasa Indonesia saya tahu. Kata bapak itu Pak, dah talok dah boleh jadi yang bu boleh. Saya tanyakan kenapa Pak? Kenapa Bapak tak talok? Warai kan adanya Pak tu. Tidak masalah warai ada Pak. Masalah parangainya. Kok parangainya Pak? Dari pagi Pak Wah, karajonyo main TikTok. Bagaimana ibu? Bagaimana ibu? Aduh
daripada siko atuh ke ketulan. Kalau cuma main TikTok saya kok. Ambo awal-awalnya tuh mengerti TikTok kok Pak. Ini sih ambo TikTok. Susah dia ada apa? Download Pak, download. Itulah ambo download. Aku aleka, dari pagi yo, sudah tu apa lepas. Mengaji TikTok tu, mencari orang bergoyang, mencari orang berjoget, mencari orang membaca tetangga. Tu, tu kalau tu aleka. Yang kedua kalau Pak. Kabalanjo, tiap sebentar ko yung paket mo, tiap sebentar ko yung paket mo. Lagi-lagi penghasilan kamu sangat ribu sehari. Jadi tak tahu yang boleh Pak. Atau gini Pak ada Pak. Kata beliau kepada kami di kantor bahwa tolong nasihati istri saya. Tolong nasihati. Kalau bisa laksanakanlah tugasnya dengan baik. Aku panggil istrinya ke kantor, Ibu, Iko ada pengaduan dari suami. Katanya Ibu begini, aku ceritakan ada. Ujung dari fakta sampai di ujung. Kata Ibu itu, karyanya lo pada suami ya Pak. Ambo 10 kali nak talu, aku jelas dia butuh kekuatan. Ibu-ibu kan itu kalian biasa Pak. Jawab dia nyom, kau keluar. Nak tahu, ada musuh 10 kali nak tahu. Dia tahu kekuat. Dari pagi ambo dan menyiapkan makannya. Kalau nak makan, ambo nak makan pagi. Kalau nak mampu aja, ambo nak minum kopi. Ambo yang menyuci bajunya. Ambo yang menyiapkan segala kebutuhannya. Ambo yang menggadang anaknya. Ambo yang menggadang. Kecilnya tak ada kerajaan boleh di rumah kau Pak. Katanya tidak ada kerajaan, tak ada kerajaan istrinya di rumah kau. Jadi ibu lah ada kerajaan ibu. 24 jam nak kata kerajaan kau Pak, tapi tak nampak ada lelaki itu. Jadi ibu kau Pak, dia 24 jam kerajaannya tapi tak nampak deh. Makanya tak nampak, sudah dilipet baju, sudah memasakan pagi Pak. Awak makan tu abdi nasi tu. Pilih aku buah beliau yang cici. Beko awak makan siang awak kumuan lo pilih yang tu beliau. Tu nak nampak lah bahasa beliau kalau bahasa agak dia itu bo. Ibu-ibu kau sepakat anaknya kali. Jadi ibu-ibu tu alat makan apa baca itu tadi diabetes. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau mengantuk mau tidur boleh silakan dengan syarat kalau ibu-ibu sabalah saya bantu ibu. Sebab kalau keduanya ibu laluan mato ibu, kalau keduanya kita pejamkan, keduanya mato dari ibu, keduanya mato dari mulut. Ambo baca itu ibu-ibu mangguang-guang. Awak mayon kecil ibu kok, keduanya nyok kami mati, bakal. Jadi kalau mau tidur silakan. Ibu yang berbahagia. Sebenarnya Pak, saya tadi sudah menyiapkan sedikit coret-coretan untuk materi ceramah. Tapi isi ceramahmu tadi menghantam ibu keseluruhan lain. Sebab aku dalam pengenangan tadi kau kan majelis taklim. Jadi ceramahku menasihati ibu sedul. Tapi sabanya ibu kan dinasihati Pak, kau tersimpulnya nggak takbir bu. Kata kami yang tidak ada proses. Jadi agak diubah-ubah gitu. Pak sekali-sekali diubah, sekali-sekali ya dia. Coba, abiku dia kilo dia tak apa-apa. Bu-ibu, kalau soal sejarah Rasulullah dilahirkan, di mana beliau dilahirkan tahun berapa, siapa ayah dan ibunya, mungkin sebahagian besar bapak dan ibu sudah tahu tentang. Tetapi ada satu hal mungkin yang ingin kita cari dan kita raih dari kegiatan hari ini adalah bagaimana mengambil sebuah pelajaran yang bisa ibu bapak bawa pulang
Dengan adanya kegiatan ini bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Ibu, apa sebetulnya yang kita cita-citakan ketika kita hidup di atas dunia? Apa yang kita cita-citakan, apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan dengan hidup di atas dunia ini? Bagi seorang mukmin yang memang betul-betul belajar dia kepada Al-Quran dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menjawab itu simpel, Pak. Apa yang ingin kita raih, masuk surga, itu saja. Cukup satu, itu cita-cita kita di atas dunia, masuk surga. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan menuju surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka bagi umat Islam yang sejati, mukmin yang benar-benar betul beriman, cita-citanya cukup satu, Pak, masuk surga. Masuk surga. Lalu untuk masuk surga itu, Bu, apakah mudah atau susah? Nah, mudah atau susah? Maka secara naluri kita akan menjawab masuk surga itu susah. Susah. Maka ada gambarannya seperti ini. Jalan menuju neraka itu bertabur bunga, dan jalan menuju surga itu bertabur onak dan duri. Jalan menuju surga jalan menuju neraka akan dihiasi bunga, tapi jalan menuju surga akan dihiasi dengan onak dan duri. Banyak itu Ustaz, aja tahu, Bu Ibu. Ada orang yang ketika subuh dibangunkan dengan panggilan azan. Panggilan azan. Lalu ketika kita enak tidur, kita bangun. Mana yang lebih enak? Melanjutkan mata yang mengantuk atau bangun untuk melaksanakan salat subuh? Kalau yang kata nafsu, Pak, lanjutkan tidur, karena itu jauh lebih enak. Kasih contoh yang kedua. Ibu-ibu punya HP? Punya HP, Bu? Rata-rata hari ini kita punya HP. Jangankan ibunya, sampai anaknya yang di SD pegang HP. Mana yang lebih sering ibu di HP ibu ada aplikasi Al-Quran? Ada. Alhamdulillah. Mana ibu yang lebih sering buka aplikasi WA atau buka aplikasi Al-Quran? Kenapa? Kenapa? Nah, mana yang lebih sering buka Instagram atau buka Al-Quran? Mana yang lebih sering buka TikTok atau buka Al-Quran? Kenapa? Karena ketika akan menyentuh sesuatu yang mengarahkan kita kepada surga, dia dihiasi dengan onak dan duri. Yang menghiasnya siapa? Yang menghiasnya syaitan.
dia akan menimbulkan kesulitan dalam hati kita. Dia akan menimbulkan ketidakmauan dalam hati kita, kemalasan dalam hati kita. Kalau sesuatu itu akan mengarahkan kita kepada surga. Pasti. Aku kasih contoh yang paling banyak terjadi. Kami karena kerja di kantor KUA, contoh kasus-kasus di kantor KUA banyak. Ibu-ibu, 2 orang sepasang laki-laki dan wanita belum menikah. Kalau ada ibu-ibu punya anak gadis atau anak bujang, lihat apa? Kalau dia sudah mengenal lawan jenisnya, kalau pandainya pacaran, ayam dalam tangan yang pada sifat, baaka bisa basuojo dan laki-laki. Iya, itu lubah saja. Kalau seorang laki-laki sudah kenal wanita lalu dia jatuh cinta dengan wanita itu, tapi belum menikah, ini catatannya belum menikah, maka yang ada dalam kepalanya pertama, bagaimana bisa berjumpa setiap saat. Yang kedua, kalau akan berjumpa itu akan menampilkan penampilan terbaiknya. Saya lihatlah anak ibu kalau minta izin sama ibu, pakai malam minggu, nggak lihat penampilannya. Yang ketiga, apapun yang jelek dari calon pasangannya, baik laki-laki kalau cinta perempuan, apapun yang jelek dari wanita itu, maukah dikatakan itu jelek? Nah, ibu kecil kayaknya nak, jadi mau berkawan lagi. Bantuannya saya tak selesai loh. Apalagi orang lain, agak anak ibu. Ini elok mama. Bagaimanapun ibu menasihati, bagaimanapun menasihati, tidak akan dia terima. Kenapa, Bu? Karena ada satu syaitan, tugasnya apa? Syaitan itu tugasnya adalah bagaimana terus mendekatkan antara seorang laki-laki dengan wanita kalau belum menikah. Kenapa? Kalau dia nanti sudah sangat dekat, pasti jatuh ke dalam zina. Pasti jatuh ke dalam zina. Nanti kalau terjadi yang perbuatan zina, setan galak-galak. Tapi bandingkan dengan seorang laki-laki dan wanita yang sudah menikah. Laki-laki dan wanita kalau sudah menikah, selesai masa bulan madunya, maka ada setan yang bertugas mendekatkan hati orang yang belum menikah tadi. Maka kalau dia sudah menikah, setan itu berganti tugasnya, Pak. Akan berubah tugasnya. Apa tugasnya? Kebalikan dari yang tadi. Dia akan berusaha menjauhkan hati orang yang sudah menikah itu agar mereka nanti bercerai. Itu yang mengecewakan tadi. Kalau jalan ke perbuatan dosa dihiasi dengan bunga, tapi kalau jalan untuk perbuatan yang mengantarkan kepada surga, hiasannya akan onak dan duri. Yang menghiasi siapa? Yang menghiasi adalah surga. Jadi untuk masuk surga itu bukan pekerjaan gampang, karena kita akan melawan satu musuh namanya setan. Tunggangannya apa? Tunggangannya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu Allah berikan kepada semua kita. Di dalam hati ini, di dalam diri kita ini ada hawa nafsu, maka itu dijadikan oleh setan sebagai tunggangan untuk menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia susah, tetapi akan menjadi mudah ketika nafsu itu tidak lagi dikendalikan oleh setan, tapi sudah dikendalikan oleh iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung pengendalinya. Kalau pengendalinya setan, maka orang tadi akan susah beramal. Tapi kalau pengendalinya iman, maka dia akan gampang. Ibu-ibu, karena tadi kita sedang berbicara tentang tujuan hidup adalah agar masuk ke dalam surga, maka ibu-ibu tentu harus tahu jalannya bagaimana. Kalau ibu ini macam-macam, ada yang sudah 30, 40, 50, 60 tahun. Sudahkah bertemu oleh ibu-ibu jalan ke surga?
Lawas suruh. Badi alun basuh. Badi alun basuh jalan ke surga. Jadi ceramah kita hari ini fokusnya adalah menunjukkan kepada ibu-ibu jalan mencari surga. Ibu, ulama mengatakan bahwa surga itu banyak pintunya, banyak tingkatannya, banyak pintunya. Setiap tingkatan dan setiap pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan tertentu. Ada orang yang rajin melaksanakan puasa, ini pintunya. Ada orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, ini pintunya. Ada orang yang selalu berbuat baik kepada tetangga, ini pintunya. Itu kata ulama. Akan tetapi ibu-ibu, ada satu kelompok yang nanti di hari akhirat, kelompok ini akan dipanggil oleh setiap pintu untuk masuk ke dalam surga melalui pintu itu. Ada satu kelompok, saya ulangi, yang akan dipanggil oleh surga untuk masuk ke dalamnya melalui pintu mana saja yang dia mau. Melalui pintu mana saja yang dia mau. Maka kelompok itu disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Satu, iza sallatil mar'atu khamsah. Yang kedua kata Rasul, wa shamat syahraha. Yang ketiga, wa hafizat farjaha. Yang keempat kata Rasul, wa ata'at zawjaha. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Lapang itu. Lapang itu. Malum. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang wanita iza sallatil mar'atu khamsaha, apabila ada seorang wanita sholat 5 waktu. Kata Rasul, sholat khamsah, sholat 5 waktu. Tidak usah bicara soal sholat sunat, tidak usah bicara soal sholat duha, tidak usah bicara soal sholat tahajud. Sholat di khamsah, sudah sholat dia 5 waktu sehari semalam. Wa shamat syahraha, kata Rasul, lalu dia berpuasa 1 bulan Ramadan. Tidak ada Rasul bicara soal Senin Kamis, soal puasa Daud, soal puasa pertengahan bulan. Tak, sholat bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan. Kali yang ketiga kata Rasul, wa hafizat farjaha, dia pelihara kehormatannya, dia pelihara kemaluannya, tidak berbuat zina dia, tidak membuka aurat dia, tidak memperbuat asusila dia. Wa ata'at zawjaha, lalu dia taat kepada suaminya. Qila laha, maka katakanlah kepada yang 4 tadi kata Rasul, yang sudah sholat 5 waktu, yang sudah puasa Ramadan, yang sudah menjaga kemaluannya, yang sudah mentaati suaminya. Qila laha, katakan kepada wanita itu, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Alah, nampak ada ibu jalan ke surga? Alah, apa jalan ke surga? Ampe. Yang pertama, sholat 5 waktu. Kalau yang dalam masjid, insyaAllah ini selesai sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan, yakin insyaAllah selesai. Yang ketiga,
jaga kehormatan, insya Allah untuk awak yakin kita selesai. Yang keempat, taat kepada suami. Yang keempat itu baru. Ayo kau payah perempuan. Taat ke suami baru payah, orang saya banyak. Sudah sisa. Ibu-ibu yang kami muliakan. Satu kali ada seorang sahabat wanita yang protes ke Rasul. Ayat diprotes ke sahabat wanita tadi ke Rasul, ya Rasulullah, ternyata lama jadi laki-laki. Kenapa? Kata Rasul, laki-laki itu dia bisa sholat ke masjid semaunya, laki-laki itu bisa berjihad, laki-laki itu bisa berperang melawan musuh, laki-laki itu kalau kemana-mana tak perlu pakai mahram. Tetapi kami wanita begitu banyak larangan untuk kami. Kami ingin puluh Rasul sebagaimana seorang laki-laki ingin berjuang. Itu wanita masa Rasul, dia cari surga. Maka kata Rasulullah SAW, wahai wanita salihah, ketahuilah bahwa ketika seorang suami keluar dari rumah, tujuan melangkahnya itu adalah untuk kebaikan, dan engkau reda dengan keluar dia dari rumah, engkau siapkan kebutuhannya, maka seorang wanita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang dilakukan oleh suaminya. Mana lama jadi laki-laki jadi bersih. Ibu-ibu pilih karajo bagaji atau tak karajo tapi bagaji? Mana pilih? Karajo bagaji lah biasa tu Pak. Bekerja digaji pasti biasa. Tapi kau tak bakarajo tapi digaji, mana lebih rancak? Lebih rancak lah tak bakarajo tapi digaji. Itulah yang ibu-ibu peroleh. Selama redha, selama taat, selama patuh dengan suami, keluar suami dari rumah, kita redha, kita senang, kita siapkan kebutuhannya. Maka apapun yang dilakukan suami di luar rumah, kita akan dapatkan pahala sebanyak yang dilakukan oleh suami kita di luar rumah. Apalagi kesana jadi ibunya. Cuma yang jadi masalah Pak Tuan, redha taat bonan susah. Redha ya. Jadi ibu-ibu, jalan ke surga itu untuk ibu-ibu. Bukan ibu cari di mana-mana, enggak. Tapi Allah dan Rasul mengantarkan jalan ke surga ibu itu ke rumah ibu. Betul tak? Jalan ke surga untuk ibu diantarkan oleh Allah dan Rasul ke dalam rumah ibu-ibu. Mana jalan ke surga itu? Tuan. Kalau ada yang dimukul suami ibu-ibu, apa-apa baca ibu-ibu, aku jalan ke surga ibu-ibu tuan. Kece ibu-ibu, Pak, kalau biasanya aku ceramah model itu, Pak Tua kan dia nak mencoba punya laki, aku harus juga punya laki, kata kamu. Pak Tua dia nak mencoba punya laki, apa boleh laki model laki yang tua. Kamu kece ibu-ibu tu, aku yo baru aku tak mungkin aku punya laki. Jadi ibu-ibu, jadi ada seorang wanita yang pernah bertanya ke kami di kantor, Pak Kuat, suami aku tak sholat, suami aku tak kenal dengan agama, lalu bagaimana bentuk ketaatan saya kepada suami yang seperti itu? Kalau ibu-ibu model kasusnya suami tak sholat, suami tak kenal agama, mencari, tak tahu pandai dia boleh tak ada tak. Padahal Allah dan Rasul sudah sampaikan bahwa kalau ingin mencari surga, maka surga itu ada di suami ibu-ibu. Kalau suami tak kenal sholat, suami tak kenal masjid, suami tak kenal agama, kebutuhan keluarga tidak dia cukupi, bagaimana cara ketaatan? Maka untuk yang seperti itu, satu, pertama nasihat saya Pak Ibu yang kami muliakan, satu, ibu-ibu kalau punya anak gadis,
Bapak-bapak kalau punya anak gadis, maka berhati-hatilah ketika mencarikan calon suami. Itu satu, Pak. Hati-hati. Apa kasih contoh? Bu Ibu, datang ke rumah Ibu 2 orang laki-laki, bujang. Ibu punya anak gadis, tapi datang 2 orang laki-laki. Yang satu laki-laki itu datang ke rumah Ibu dengan pakaian yang luar biasa bagus, pakaian necis. Nyobao untuk Avanza, turun di muka rumah Ibu, masuk ke dalam. Kecil laki-laki itu ketok pintu, Ibu, apa bah? Ambo kemari melamar anak gadis Ibu. Dia datang dengan pakaian bagus untuk Avanza. Sudah selang beberapa hari datanglah seorang laki-laki lain, Pak. Yang laki-laki itu datang penampilannya dalam bawa pakai kopiah itu ada yang bos deh, Pak. Di dalam muda bertukar, pakai baju batik, lalu datang ke rumah Ibu pakai motor Supra X Lamo, ala tangga-tangga sayo-sayo itu. Datang ke rumah Ibu, assalamualaikum. Lalu kecilnya ke Ibu, Ibu tanya apa kabar? Kata yang laki-laki yang kedua itu, Ibu, ambo kemari datang melamar anak gadis Ibu. Lalu Ibu selidikilah. Yang laki-laki tadi ternyata seorang PNS, punya jabatan tinggi di Pemda. Gajinya 10 juta sebulan. Tapi Ibu dengar dari tetangga-tetangga ini yang tinggal di sekitar rumah laki-laki itu, ini agamanya Islam, cuma Ibu tak nampak yang saja. Kalau Ibu cari kok yang laki-laki kedua tadi yang pakai kopiah kuning-kuning, pakai baju batik sesuatu, ternyata kerjanya adalah seorang guru mengaji di sebuah masjid. Gajinya 2.500.000 sebulan. Tapi kalau akhlak, wah, 5 waktu sehari semalam dia sholatnya di masjid, sekali-kali pandai berceramah. Kira-kira kalau kedua-duanya melamar anak gadis Ibu, Ibu pilih yang mana? Yang mana Ibu pilih ya? Yang punya Avanza kalau di Pemda, punya jabatan tinggi, gaji 10 juta sebulan, tapi masjid tidak tentunya loh. Atau yang punya gaji 2,5 juta hanya sebagai guru mengaji, tapi amal ibadah imannya kuat. Ibu pilih yang mana? Pilih yang bawa Avanza apa yang bawa Supra lama? Kalau dalam masjid, oh Pak, kalau dalam masjid ini rata-rata kita pilih yang senang taat bahwa. Tapi kalau lagi luar, Pak, macamnya Avanza plat putih kok, hijau cuma tua aja. Ibu, sekali seorang ayah menjabat tangan seorang laki-laki, saya ulangi, sekali seorang ayah menjabat tangan seorang laki-laki, lalu dia ucapkan kalimat, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau dengan mahalnya sekian. Lalu dijawab oleh laki-laki itu, saya terima menikahi anak kandung bapak dengan mahalnya sekian tunai karena Allah. Maka di saat itu 100% anak gadis Ibu sudah menjadi milik si laki-laki tadi, Pak. 100%. Tidak ada lagi surganya di pundak bapak dan ibu. Surganya ada di tangan laki-laki yang sudah menjawab kalimat ijab dari bapak. Ketika nanti dalam perjalanan mereka berkeluarga, lalu ternyata anak ibu yang perempuan yang ibu cintai sepenuh hati, ibu besarkan dari kecil itu, tidak bahagia hidupnya dengan laki-laki, karena laki-laki itu bukan orang yang tahu dengan agama. Bisakah bapak kembali menarik kalimat hijab itu? 1000 kali bapak datang, baik bujang, tidak sesuai janjinya cari pelawat.
Dulu katanya akan membahagiakan anak ambo, kini ambo cawen kalian berdua, bisa apa? Bisakah seorang wanita lalu dia katakan ke suaminya, cara kita gini, 1000 kali pun wanita mengatakan cerai tidak akan pernah bercerai, karena 100% sudah dimiliki oleh seorang laki-laki. Oleh karena itu hati-hatilah ketika akan menjabat tangan seorang laki-laki, ketika akan mengucapkan kalimat ijab itu, hati-hatilah. Maka ada dua pilihan tadi kan Bu, Ibu pilih yang mana? Kadi pilih yang nan pakai untuk Avanza, anak ambo kok masuk neraka di bawahnya. Kadi pilih yang gaji 2 juta mati sebulan Pak Kuah zaman ini apa nak dapat tu Pak Kuah 2 juta 500 sebulan. Jangan beko hari pertama makannya boleh kucuk ubi, hari kedua makannya goreng tahu, hari ketiga anak tua pun dia dimasak. Betul tak? Kita bergelut, kita kadang-kadang dilema antara dunia dengan akhirat. Padahal Rasul sudah sampaikan tunkahul mar'atu li arba'in, kalau menikah 4 yang mau dilihat. 1, cari wajahnya, cari nan rancak. Kalau dia manusia cari nan gagah, dia laki-lakinya. Kalau dia laki-laki cari yang rancak, dia manusia. Sebab kalau tidak dicari, dia tak tuju di mata Pak. Sudah tak nikah, Pak Malik macam dia. Jadi cari yang rancak, tapi tidak akan pernah dapat yang paling rancak Pak. Karena di atas langit ada langit. Apalagi kalau dicariat di wari, cariat pertama rancak, cari hari kedua mulai bertukar rancak. Apalagi ibu-ibu ketika dinikahi baru nyampe 8 Pak, setahun sudah melahirkan, lahirnya apa dapat? Di mana rancak? Jadi untuk pertama cari yang rancak, tapi hati-hati. Kalau rancak warna apa, payah lo warnanya. Kadang modal dicari nombor buat payah lo, malu orang mau bayar. Nah, katakan cari yang cantik, cari yang gagah. Yang kedua, kalau sudah dijamah lihat karena wajahnya, nah, karena hartanya, cari yang kaya. Musuh cari yang kaya. Kenapa saya cari? Yang ketiga kata Rasul, cari yang keturunan baik-baik, linasa biha, karena keturunan baik-baik. Nasabnya baca lihat. Dulu tua pencilok, anak atuanya pemabuk, apanya kurang suku babini banyak. Kira-kira warna aja dia. Ini ibu tu. Atua dari atua pencilok, atua nyobana pemabuk, apanya babini banyak. Anaknya ini ibu. Walaupun alun jadi walau tentu 100% kasamo di generasinya, tapi minimal darah-darah nggak ada itu. Jadi cari yang elok, kata Rasul keturunan baik-baik. Saya tua-tuanya terkenal orang alim, orang soleh, itu dengan dipilih. Yang kampek, kalau nanti kau tadi susah mendapatkannya, nan rancak, nan elok, nan rancak, nan kayo, keturunan elok-elok, susah mencari. Fazfar bidzatid taribat siadaka, maka utamakanlah agamanya, maka engkau akan selamat. Utamakan agama, selamat. Jadi ibu dan tukang guru mengaji atau foto mazhab? Alhamdulillah, lewat tukar yang tadi ada pelajaran guru mengaji. Mudah-mudahan di rumah mereka pasti minang tulang tukar. Jadi sekali menjabat tangan itu ada hibah. Karena kalau sudah terjabat, terucapkan kalimat ijab, lalu dijawab kabul oleh laki-laki, maka 100% kewenangan bapak dan ibu sudah diambil oleh laki-laki tadi. Maka hanya di tangan dialah
ada hak untuk kembali menceraikan atau di tangan hakim dengan gugatan pengadilan. Maka nasihat saya untuk yang tadi pertama, hati-hatilah mencari calon suami. Hati. So kalau tidak, ibu sudah menutup salah satu pintu untuk ke surga ibu. Calon mentaati suami yang nak katakan tuan orangnya itu tak bisa. Karena nanti akan susah, Pak. Awak nak nyuapi makan, tapi taat itu kayaknya bisa. Maka ketaatan itu memang akan muncul ketika rasa cinta itu tetap tumbuh dalam hati, baru dia bisa taat. Tapi kalau sudah hilang, ya apalagi suami banyak orang ini susah. Tetapi padahal itu jalan ke surga ibu-ibu, jalan ke surga. Maka oleh karena itu hati-hati. Yang kedua, koklah terlanjur, itu jadi masalah. Akhirnya terlanjur bahwa anak lagi kolo awal mau bahaya. Kalau sudah terlanjur, pertama, satu, jalannya kadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadukan. Kalau tidak selesai oleh kita, biarlah Allah yang menyelesaikannya. Kalau Allah yang menyelesaikannya, akan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, jadi kembali tiga aja. Jadi 4. Kalau ibu-ibu ingin masuk surga, 4 jalan. 1, sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, jaga kehormatan. Nah, catatan, menjaga kehormatan. Ibu-ibu, trennya hari ini semakin hari orang semakin minim berpakaian. Semakin hari orang semakin minim berpakaian, terutama yang perempuan. Kalau dulu kata nenek-nenek ambo Pak, dulu walaupun kami kadang-kadang tidak berjilbab, tapi setidaknya memakai itu buat kita keluar namanya dulu. Ada jilbab yang diselendangkan saja, bukan dipasang seperti jilbab yang tapi diselendangkan. Setidak-tidaknya kalau ada laki-laki yang seperti ada laki-laki datang ke rumah, laki-laki itu bukan mahram kami. Kalau ada yang datang bertamu, ketika kami di dalam rumah, walaupun nanti tidak pakai jilbab, setidak-tidaknya bang kedua atau kami ambil di balian kepala. Kalau zaman kini Bapak, kalau zaman kini kadang-kadang sedang masalah Hawaii ini Pak, datang kita bertamu ke rumahnya, lainnya ganti celana panjang, kadang-kadang enggak. Semakin hari tren orang berpakaian semakin minim. Satu anak-anak awak tuh ini dan modern Pak, nasihatilah dia itu. Dan modern itu pakaian yang modern itu kok canggih, kok modern, kok up to date. Aku pernah mati ceramah di satu SMA dulu di Kota Payakumbuh. Aku sampaikan kalian seperti ini, lalu dijawab oleh seorang anak. Ustaz kan tidak tahu perkembangan zaman. Kalau zaman kini Ustaz model pakaiannya, kalau tatu itu zaman lama. Kalau zaman kini kok ya model kok. Aku jawab kayaknya Pak, kalau semakin hari semakin terbuka yang semakin modern, semakin terbuka yang semakin canggih. Dulu kudo pada awak canggih, kudo bendi lah tahu ibu, balari-lari sepanjang pasar lah dia pakai sarawak. Kalau ada lah usia bendi memakai sarawak, kudonya usia itu nanti galak juga. Kamu sampai itu ke wanita tadi anyang saja. Tapi trennya begitu. Beban kita berat Pak. Itu berat beban itu untuk anak-anak gadis kita. Padahal salah satu pintu surganya menutup aurat.
menutup menjaga kehormatannya. Kalau dia sudah tidak lagi menutup kehormatannya, menjaga auratnya, alamat tidak akan selamat. Jadi yang sampai tadi taat kepada suami. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam rumah Allah yang kita cintai ini semakin hari semakin muncul keinginan kita untuk mencari pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya awali tadi, apa yang mau kita cari? Kalau bergeser niat hati dari mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang empat tadi semuanya akan terabaikan. Bu Ibu, ada di situ yang PNS? Banyak kan? Ada yang PNS. Kok Pak Kuako, kamalang-lang meminta itu? Enggak, bukan itu. Tidak ada dalam Islam, walaupun ada khilaf ulama, tapi tidak ada larangan khas. Wanita tidak boleh bekerja di rumah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Boleh-boleh saja. Tetapi hati-hati. Hati-hati. Ketika kesibukannya di luar, melalaikan tugasnya sebagai seorang istri. Itu yang hati-hati. Karena nanti bukan PNS saja, semuanya. Mungkin yang berdagang, mungkin yang dari swasta segala macam. Hati-hati. Kalau bergeser niat dari mencari ridho Allah, dari mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang di luar kegiatan mencari surga itu akan nampak lebih indah daripada mencari surga. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu asalnya berapa? Hampir masuk. Pas banget. Jadi ibu-ibu, sebenarnya tadi saya ingin buka tanya jawab agak 10 menit, tapi ternyata pas tanya puasa langsung masuk dia. Jadi mungkin sekilas waktu 1 jam mungkin terasa sangat singkat. Walaupun tidak banyak yang bisa saya sampaikan, tapi minimal semoga pertemuan kita hari ini, ibu berangkat dari Tua Pejat, ibu menunggu di Siopan, lalu kita berkumpul dari habis zuhur sampai menjelang asar ini. Semoga ada yang bisa kita bawa pulang. Peringatan Maulid Nabi ini memang semakin menimbulkan kecintaan kita kepada Rasul, semakin menimbulkan keinginan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dan semakin meningkatkan ketakwaan kita dalam rangka mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kalau ada salah, khilaf dan janggal, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.